Israel mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari banyak negara. Negeri Zionis diketahui porak-poranda setelah Timur Tengah mulai memberikan perlawanan. Penderitaan Israel gak hanya sampai di situ setelah Arab Saudi ikut campur. Negeri minyak bahkan sudah terang-terangan mendukung Hamas sampai mengultimatum Israel. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Dianggap kurang peduli penderitaan Palestina. Negara Timur Tengah awalnya nggak peduli dengan isu Palestina. Sejumlah negara di Jazirah Arab dianggap abai dengan penderitaan rakyat bumi para nabi. Padahal di masa lalu mereka sempat bersatu melawan Israel. Buktinya negara-negara Arab pernah memerangi kaum Zionis pada Perang Yom Kippur dan Perang 6 Hari. Tamer Karmot menilai persatuan Jazirah Arab untuk Palestina awalnya untuk memerangi neokolonialisme. Israel adalah perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya yang telah menarik diri dari Timur Tengah. Jadi negara-negara Arab curiga Tel Aviv ditempatkan sebagai agen perpanjangan kepentingan penjajah, ujar Profesor Kebijakan Publik tersebut. Sayangnya, persatuan Arab untuk Palestina mulai retak ketika Mesir dan Yordania bersepakat damai dengan Israel. Hubungan Palestina-Arab bahkan makin lemah akibat campur tangan PLO di Lebanon. Alhasil, berbagai negara di Jazirah Arab mulai meninggalkan Palestina. Bumi para nabi dihantam realita pahit melihat saudaranya justru mendukung pihak menindas. Buktinya, sejumlah negara Timur Tengah kini mulai menormalisasi hubungan dengan Israel. Bahrain, Maroko, hingga unit Emirat Arab disebut-sebut telah menjalin hubungan dengan rezim Zionis. Arab Saudi bahkan sudah dihasut untuk mengakui kedaulatan Israel. Usut punya usut, Donald Trump menjadi aktor di balik maraknya gelombang normalisasi hubungan dengan Zionis. Politikus 78 tahun ini mengklaim berbagai negara sudah mengantre untuk mengakui Israel. Nggak heran langkah ini membuat rakyat Palestina semakin menderita karena ketidakpedulian Jazirah Arab. Kini banyak negara Arab di seluruh benua telah berdamai dengan Israel. Dan sekali lagi, banyak yang mengantre. Mereka ingin ikut serta, mereka ingin menyelesaikan kesepakatan. Mereka semua melihatnya, ungkap Trump. Mulai turun tangan, datang ke lokasi perang. Penderitaan Palestina memberi tamparan keras kepada negara-negara Timur Tengah. Perlahan tapi pasti, mereka mulai sadar akan dosa di masa lalu yang ogah membela saudaranya. Bahkan beberapa negara mulai gencar menunjukkan dukungan kepada bumi para nabi. Salah satunya Arab Saudi yang mengirim Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan ke tepi barat. Menariknya, ini menjadi kunjungan pertama pejabat tinggi negeri minyak dalam 60 tahun terakhir. Sebelumnya, cuman ada Raja Faisal yang bertolak ke tepi barat pada 1966. Arab Saudi menyebut kunjungan kali ini bertujuan untuk meyakinkan para penduduk Palestina. Menurut mereka, perjuangan bumi para nabi merupakan isu penting bagi bangsa Timur Tengah. Pasalnya, Arab Saudi menyesal setelah meninggalkan Palestina sendirian di masa lalu. Untuk menunjukkan keseriusannya, mereka sampai menggandeng beberapa negara lain termasuk Yordania. Sementara itu, Qatar dan Mesir juga gak mau ketinggalan untuk menolong warga Gaza. Keduanya sama-sama berjuang di jalur diplomasi untuk mewujudkan gencatan senjata. Mesir dan Qatar berambisi menyelesaikan kesepakatan tersebut secepat kilat. Demi mensukseskan rencana ini, mereka sampai bernegosiasi dengan Steve Witkoff selaku utusan Amerika Serikat. Langkah ini akan mengakhiri krisis kemanusiaan, membuka perlintasan perbatasan, dan memfasilitasi masuknya pasokan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina. Tulis pernyataan resmi Mesir dan Qatar. Di sisi lain, Iran juga terus menunjukkan kepeduliannya. Sampai-sampai utusan negeri para mullah rela untuk berkunjung ke Mesir dan Lebanon demi menghentikan krisis Gaza. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Iran untuk memperdalam dialog regional dan membangun strategi kerjasama yang lebih erat, ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei. Naik darah setelah dihalang-halangi. Israel mulai kelimpungan karena sikap Jazirah Arab yang berbalik arah mendukung Palestina. Negeri Zionis bahkan tiba-tiba melakukan langkah blunder dan mendapat kecaman di seluruh dunia. Rupanya, Israel berupaya mengadang kunjungan menteri-menteri Jazirah Arab ke tepi barat. Pasukan Zionis diduga ketar-ketir tindakan kejinya bakal dibongkar oleh negara-negara Arab.
Kebijakan konyol Israel langsung mendapat tentangan keras dari Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Penolakan Israel terhadap kunjungan Komite Menteri-Menteri Arab ke tepi barat menunjukkan sikap ekstremisme dan penolakan mereka terhadap segala upaya serius untuk jalur damai, kecam Menteri Luar Negeri Saudi tersebut. Bukannya introspeksi diri, Israel justru menuduh negara-negara Arab melakukan kegiatan provokatif. Otoritas Palestina bermaksud menyelenggarakan pertemuan provokatif para menteri luar negeri dari negara-negara Arab di Ramallah untuk membahas promosi pembentukan negara Palestina. Jelas salah satu pejabat Israel kepada Al Jazeera. Alhasil, tuduhan tersebut membuat Arab Saudi kesal bukan main. Mereka mengajak Yordania, Mesir, dan Bahrain untuk bersatu melawan tindakan semena-mena negeri Zionis. Ajakan dari negeri minyak kemudian dituruti oleh Mesir yang juga muak dengan Israel yang dinilai arogan. Buktinya pejabat negeri piramida ikut-ikutan menyemprot tindakan keji Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Mesir menyebut Israel negara yang angkuh karena memblokir akses ke tepi barat. Tindakan yang dilakukan Israel dengan memblokade akses ke tepi barat menunjukkan betapa arogannya mereka terhadap Ramallah yang diduduki oleh rezim Tel Aviv. Tegas Badr Abdelati. Dapatkan paket hemat 6 kaos singlet cuma 37 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Siap satukan suara lawan rezim Netanyahu. Usai dihujat negara-negara Arab, posisi Israel semakin memprihatinkan. Apalagi bangsa Timur Tengah benar-benar serius melawan rezim busuk Benjamin Netanyahu. Politikus 75 tahun tersebut dituntut untuk segera menghentikan genosida di jalur Gaza. Bahkan mereka terus mendesak Eropa agar mau ikut memojokkan Israel. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi yakni Faisal bin Farhan. Menurutnya, negeri susu tak bisa berkutik jika Uni Eropa mengakui kedaulatan Palestina. Sebelumnya, negara seperti Irlandia dan Spanyol sudah menyuarakan dukungannya. Kemudian disusul oleh raksasa benua biru lainnya seperti Inggris dan Prancis. Keduanya bahkan sempat berunding dengan Arab Saudi untuk segera mengakui Palestina. Untuk menunjukkan keseriusannya, Inggris sampai membatalkan kerjasama dagang dengan Israel. Warga London juga sempat melakukan demo besar-besaran untuk menolak genosida Israel. Gelombang protes yang lebih masif kemudian dilancarkan warga Swedia dan juga Belanda. Di sisi lain, dukungan kepada Palestina juga ditunjukkan Mesir dan Uni Emirat Arab. Presiden dari kedua negara ini dikabarkan telah bertemu untuk mengembalikan gencatan senjata di jalur Gaza. Mereka juga berambisi untuk menghentikan blokade bantuan Israel. Alhasil, keduanya sepakat untuk mengirim paket bantuan kemanusiaan yang mengakomodasi seluruh warga Gaza. Dukungan serupa turut dikerahkan oleh pemerintah Qatar. Negeri Emir berusaha mati-matian membantu Palestina meraih kembali kesepakatan gencatan senjata. Untuk sementara, Qatar bakal mengupayakan perjanjian berlangsung selama 60 hari. Setelah itu, mereka akan terus mendorong gencatan senjata berlaku permanen sampai Israel angkat kaki dari Gaza. Dapatkan kopi ginseng G-Max yang bisa meningkatkan stamina pria dengan harga terjangkau. Cek keranjang di bawah ini. Jadi begitulah cerita Israel yang mulai kewalahan menghadapi serangan dari sekutu Palestina. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?